Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita kali ini adalah warisan rohani. Dengan didasarkan dari Nats Alkitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Saudara, Elisa tahu bahwa waktunya bersama dengan gurunya yaitu Elia sudah hampir berakhir. Ia telah berjalan cukup jauh dari Gilgal, Betel, Yeriko sampai ke sungai Yordan untuk mengikuti Elia tanpa ragu. Meskipun berkali-kali ia disuruh meninggalkannya. Setiap langkah dari Elisa adalah bukti kesetiaannya. Ia tidak mau kehilangan kesempatan terakhir untuk bersama dengan gurunya yang begitu ia hormati. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari sekedar kedekatan pribadi, dan ada roh pelayanan dan kuasa Allah yang harus diteruskan. Ketika Elia akhirnya bertanya, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Elisa tidak meminta harta, nama besar, atau kemudahan hidup. Ia hanya berkata, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Permintaan ini bukan karena ambisi, melainkan kerinduan Elisa untuk memiliki hati dan kuasa rohani yang sama seperti gurunya yaitu Elia, agar ia dapat melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan setia. Elisa tahu bahwa yang paling penting bukan apa yang dimiliki Elia, tetapi siapa yang menyertai Elia, yaitu Allah sendiri. Saudara, permintaan Elisa menunjukkan kerinduan rohani yang tulus. Ia tidak puas hanya menjadi pengikut, ia ingin menjadi penerus yang beriman teguh. Ia rindu agar kehidupan dan pelayanannya menjadi saluran kuasa Allah yang nyata. Dan Tuhan menjawab kerinduan itu. Ketika Elia terangkat ke sorga dalam badai dan kereta berapi, Elisa mengambil jubah Elia sebagai simbol warisan rohani dan memukul air sungai Yordan sehingga air itu terbelah dan semua orang tahu bahwa roh Allah kini menyertai Elisa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan Tuhan tidak berhenti pada satu generasi. Elia boleh diangkat, tetapi Tuhan tetap bekerja melalui Elisa. Demikian pula dalam hidup kita. Tuhan selalu mencari orang-orang yang siap meneruskan pelayanan, kesetiaan, dan kasih yang telah dimulai oleh mereka yang lebih dahulu. Gereja, keluarga, dan komunitas iman membutuhkan penerus yang mau berkata, "Tuhan, pakailah aku, berikan padaku bagian dari roh-Mu yang kudus." Nah saudara, kita hidup di zaman ketika banyak orang lebih tertarik mengejar warisan dunia, yaitu uang, jabatan, atau popularitas. Tetapi Elisa menunjukkan jalan lain. Ia mengejar warisan rohani. Ia ingin dipenuhi oleh kuasa Allah agar dapat melayani dengan benar. Warisan seperti inilah yang tidak bisa dicuri, tidak akan hilang, dan terus memberi dampak bagi banyak orang. Renungan kali ini benar-benar menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang aku rindukan dalam hidupku? Apakah aku hanya ingin sukses di mata dunia? Ataukah aku sungguh merindukan untuk menjadi pribadi yang dipenuhi roh Allah? Kalau kita sungguh ingin hidup berkenan kepadanya, maka kita pun perlu berdoa seperti Elisa, dengan hati yang rendah dan tekun, agar Tuhan memberi kita bagian ganda dari rohnya. Bukan supaya kita lebih hebat, tetapi supaya kita bisa melanjutkan karya kasih dan kebenarannya di dunia ini.
Dan ketika kita berjalan dengan setia sama seperti Elisa, mungkin suatu hari nanti generasi sesudah kita pun juga akan melihat hidup kita dan berkata, "Aku ingin memiliki bagian dari roh yang sama, roh yang mengasihi Tuhan, roh yang setia dan melayani sampai akhir." Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.